Indonesia tahu bagaimana dia menjerit-jerit minta tolong, saya yang menyelamatkan dia. Dan 2 kali penangguhan dengan menggunakan kantor hukum saya. Ya, jadi tidak usah melebar kemana-mana. Pengacaranya ini nggak ngerti. Jauh sebelum fitnah-fitnah masuk ke saya, itu gugatan saya sudah masuk. Kok masuk dalam uraian mereka? Yang ijazah lah, ya, yang kartu nama lah. Karena dia punya kartu nama, nggak ada kuasa lain yang dia pegang yang hebat. Saya cantumkan itu, memang saya salah tujuh bicara Jokowi Ma'ruf. Nggak percaya, tanya Pak Jokowi. Bukan saya. Tanya Pak Jokowi, karena dia mungkin yang baru dibelanya itu barangkali nggak ngerti kita siapa gitu. Nggak ada yang berkelas. Saya Pak Budi Gunawan, ada surat kuasanya. Tanya Pak Budi Gunawan. Gubernur Richard Lee saya cantumkan juga di situ. Itu memang pakai fakta. Kok mereka yang sibuk gitu? Jadi itu bertanya tidak nyambung. Nah, kalau Richard orang kaya, bayar. Itu saja. Nah, jadi itu ya poinnya. Poin yang kedua, bahwa tadi saudara Zaldi pernah di kantor saya. Dia managing partner. Dia tahu bagaimana saya membela seorang Richard Lee. Baik masalah ada kasus di Surabaya, baik masalah di Palembang, yang laporan dia tidak pernah diproses, kata dia, lambat katanya. Datang saya, baik persoalan Richard Lee, illegal access dan Kartika Putri, itu saya bantu dan dia menyaksikan sendiri. Jadi nggak usah menyebut gajilah, inilah itulah, perusahaan lah, tidaklah. Apa urusannya? Ya run law firm itu nanya izin saya apa enggak. Ini orang mau jadi bela seorang Richard Lee atau mau sebagai pemeriksa, atau mungkin dia merasa dia penyidik. Jadi saya lihatin mereka nggak kenal saya siapa-siapa itu di depan itu. Bukan top kali itu, kalau dibanding Rasman jauh kali nama mereka. Ya. Jadi saya peringatkan, saya menahan diri. Ya, Hotman itu si banyak bacot itu sudah saya tantang. Kan sudah saya kasih nomor telepon saya, nggak nyaman nama saya, telepon saya. Nggak usah begitu-gitu. Jadi ini tim saya ini punya cara sendiri. Ada yang dia memang tidak nyaman kalau dia disudutkan, ya. Ada juga yang slow. Tapi jangan dipancing kayak Pak Rihat ini, ya. Terus ini Leo, ini punya ormas kita nih, jangan dipancing-pancing, Pak. Ada Donald, ada Binto, ada Pak Rusdi, saya, ya. Jangan dipancing. Saya itu kalau jago kayak Hotman itu saya tantangin selasa yang lalu. Ayo kau turun ke bawah. Nggak berani itu sih banyak bacot. Nah Farhad juga, ya. Jadi saya jangan mengarah ke yang tidak substantif. Tanyalah yang substantif. Apa itu? Pokok perkara. Nah sekarang sudah masuk pada pemeriksaan. Tadi jelas ya, penjelasan dari Pak Zaldi bahwa ada bantuan hukum yang kami lakukan, bahwa ada kontrak yang diputus, baru kemudian dia dengan serta-merta mencabut kuasa dan memutus kontrak. Nah hari Selasa depan kita akan datangkan ahli, baru kita uji nanti. Jangan sok mengajari gitu loh. Saya itu bersahabat dengan Bang Hotmas Tompul, orang senior, Bang Hotma Sibuan senior, Tommy Sihotang senior, Bang Egy Sujana senior, bahkan guru saya, Bang Partai Sombi, siapa yang nggak kenal itu? Saya pernah bersama dengan Bang Yusril juga, dengan Bang Yusril, dengan Bang Magdir, membantu atau membela Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI. Siapa mereka itu? Jadi jangan kita merasa diri kita paling hebat. Saya amati dari tadi. Ini orang cari apa gitu, ya. Jadi sekarang saya ingin letakkan pada pokok masalah bahwa jelas terbukti saudara Richard Lee memutus secara sepihak. Artinya dia melanggar kesepakatan. Kalau begitu dia ada perbuatan melawan hukum. Sudah, itu saja. Nggak usah melebar kemana-mana. Kan ada polisi. Ya, nanti yang dilakukan Richard ini kepada saya bisa terjadi kepada diri kalian. Siapa yang bela kalian? Saya ini membela hak-hak seorang lawyer, bos, ke diri saya sendiri. Ya, kalau dari kehidupan, aduh, sudahlah. Bagi saya Allah yang Maha Kaya, saya nggak akan susah hidup saya sampai anak keturunan saya. Tapi saya berjuang untuk bagaimana lawyer jangan diperlakukan semena-mena. Yang terakhir tentang majelis hakim.
Di majelis saya peringatkan, tidak satu pun di Indonesia ini satu lembaga hukum yang bebas dari korupsi. Penegak hukum ya, polisi ada, jaksa ada, hakim apalagi, pengacara ada, terus apalagi. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Saya nggak takut saya mau hakim marah sama saya, enggak. Saya laporkan ke KAI. Iya. Saya laporkan penyalahgunaan kewenangan. Nah, karena itu hakim harus memberi ruang. Jangan membatas-batasi orang, karena yang mau dicari ini kebenaran. Dia wakil Tuhan. Nah, saya juga berharap tim saya, Bu Ida, bisa menahan diri. Saya juga begitu. Tapi jangan dipancing kita, gitu, sehingga muncul. Nah, nanti di situ dilayani lagi. Wah, ini ijazah sekian, ijazah sekian. Apa urusannya sama dia itu? Tanya tuh Dennis tuh, dia berangkat ke USM, kenapa nggak ngomong di live dari sana? Saya di USM, dia tengok nggak universitas sebesar apa kecil? Mohon maaf, bukan mengecilkan pendidikan Indonesia, tapi kita mengakui 20 tahun lebih unggul pendidikan Malaysia daripada Indonesia. Waktu saya kesana tahun 96, itu info yang kita dapat. Kalau di sana saya lulus, nggak mungkin Indonesia saya nggak lulus, Pak. Itu aja indikatornya, Pak. Jelas nggak? Kita akui itu, Pak. Jadi jangan merasa karena you bela dia sekarang, you berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Saya sekarang membela kalian itu biasa-biasa saja, bos. Kenapa? Belajar dari Richard Lee. Oh, ini orang, maaf ya, kalau dalam bahasanya kayak ini, bukan menurut, seperti ada anjing terjepit, kita lepasin, kita digigit. Bukan mengibaratkan dia dengan anjing, bukan. Ada pepatah gitu. Jangan-jangan ini bisa berumpama. Jangan-jangan. Nah, karena itu kami tim solid. Minggu depan kita buktikan. Sampai Mahkamah Agung saya akan kejar kasus ini dan menyusul yang lain-lain. Ya, yang lain-lain menyusul. Dan saya tahu sekarang pemain-pemainnya. Dan saya santai-santai aja. Klien saya banyak kok. Tuh bilang sama Farhad, tuh bilang gak ada klien. Bentar lagi masuk penjara. Dia akan masuk penjara. Dennis hari besok ditunggu. Farhad minggu depan. Richard berikutnya. Datang kalian, saya hadapi. Panggilan sudah jalan, kita adu, ayo datang ke sana. Nah, jadi saya minta yang mulia majelis hakim, teman-teman saya, untuk minggu depan. Kenapa? Kami tidak mengkondisikan saksi, Pak. Kita sengaja itu, biar dia apa adanya. Tidak kita kondisikan, supaya terungkap. Tapi kalau hakim dia terkesan tidak fair, saya akan lawan. Tidak peduli saya, ya. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan? Saya tambahkan sedikit. Ini terkait materi ya, terkait materi dan fakta yang terungkap dalam persidangan ya. Persidangan keterangan dari saksi yang kita ajukan, di situ sudah sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa jelas ada kontrak kerja antara Lopung Dr. Ran dengan Richard Lee, dan di situ jelas juga bahwa setiap pertemuan atau setiap memberikan suatu advis di dalam kontrak itu jelas ada kontraknya 15 juta. Apabila keluar kota jelas juga ada di situ nilainya sekian 30 juta. Dan yang terpenting itu kan setiap berjalan. Yang terpenting di dalam kontrak itu tadi persidangan itu terungkap fakta bahwa Dr. Ran ada kontrak dengan Richard Lee yang sudah ditandatangani dan disepakati 50 juta, ini diingat, 50 juta rupiah per bulan akan dibayarkan per tanggal 5, dan itu selama waktu 10 tahun, itu jelas, tinggal dihitung aja sendiri masing-masing, berapa itu nilainya, harusnya. Jadi itulah makanya adanya gugatan ini. Itu yang perlu saya jelaskan, yang terungkap di dalam fakta persidangan tadi, dan itu sudah jelas kita catat semua. Panitera perlu catat itu. Tinggal nanti kita tunggu aja saksi-saksi keterangan selanjutnya yang menguatkan gugatan Dr. An ini. Atau ada rekan-rekan tambahan? Silakan, Abah. Ini. Betul, sekretaris. Ya. Tadi sudah selesai acara pemeriksaan saksi. Maju lagi bang, maju bang, biar kelihatan bang. Sorry bang, Nah, sudah selesai tadi pemeriksaan acara saksi yang benar memang yang disampaikan sama Dr. Ad tadi. Kuasa hukum tergugat
tidak berani pada substantif, melainkan mengalihkan pertanyaan ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi perkara, yaitu kontrak. Memang memperlihatkan bahwa memang kesalahan daripada Dr. Richard Lee telah memutus kontrak secara sepihak. Itu kesimpulan kami dalam persidangan kali ini. Cukup ya. Jadi pengacaranya nggak usah lah bawa kemana-mana. Nanti kalau saya lihat ada potensi untuk memfitnah saya laporkan. Saya mana peduli, ya? Nggak peduli saya ya. Sedang Hotman aja saya tantang. Hotman saya suruh dia turun ke bawah di depan penyidik. Kau turun ke bawah by one. Lari nggak Hotman? Farhad partai pandai kau mana Farhad? Partai pandai kau tiarap kan? Tidak lulus sudah. Ya. Saya ingin katakan bahwa urusan gugatan kami terhadap Richard Lee itu akan all out sampai Mahkamah Agung. Saya akan kawal. Ingat kalian, saya akan kawal. Kalau hakim bermain-main, saya akan lawan. Saya udah bilang, saya jihad membela hak saya, jihad ya. Mati pun saya siap. Jadi agenda minggu depan agenda masih Bang tadi kan Iya, sekarang masalah Richard ini. Ini Richard kok kemarin penyidik beritahu saya, Bang, kita sudah perbaiki, kita sudah sempurnakan permintaan jaksa. Kok belum juga sekarang di P21? Ada apa itu? Itu kalian kejar. Coba kalian pikirkan, ada satu warga negara yang cuap-cuap di media, dia tersangka di 2 kasus, tapi belum diproses oleh jaksa. Ada apa ini? Kalian kejar itu. Bang. Enggak, ini serius, kalian kejar itu. Ada apa? Apa dia kebal hukum? Ada apa? Apa? Nanya apa? Bang tadi mungkin kan saksi yang pertama diragukan sama yang terduga, terus saksi yang kedua kan dikeluarkan juga. Enggak begini, itu kan mengusulkan istri saya ini, dia merangkap sebagai sespri saya pada waktu itu. Saya buat sespri baru, diseleksi sama istri saya, memfitnah saya. Ya sudah, kita ambil sespri sekarang laki-laki. Istri saya kan sibuk, anak saya sekolah di Medan. Itu kan diajukan, boleh, kami nggak tahu itu. Makanya nggak usah senyum ketawa, sok hebat. Memang dia paling paten apa pengacara? Ini kurang hebat apa ini? Pak Rian, ini bukan, mohon maaf ini. Ini Bung Leo ini. Terus ada Pak Bung Eli dan Eti, terus ada juga itu si Rusdi. Apanya? Bukan fitnah, maksudnya jangan merasa seolah-olah orang ini nggak ngerti ya, ini sudah jelas istri kok dihadirkan seperti kita nggak mengerti. Kita kan mengajukan, memohonkan, dan tetapi posisi dia sendiri. Kalau hakim mengatakan tidak berkenan, tidak masalah, tapi jangan pengacara sebelah merasa mereka ini nggak ngerti cara beracara, ini pidana, ini perdata, ini kan perdata. Kita udah tamat persoalan itu masalahnya yang mau saya bilang. Hah? Sangat Itu yang membuat kita agak tersinggung, nanti konflik lagi kan gitu. Bang, Nanti untuk dikira lagi agenda saya, padahal mana saya? Hah? agenda minggu depan Minggu depan saya mendatangkan 1 saksi ditambah dengan ahli, keterangan ahli. Habis itu nanti barulah mungkin pemeriksaan dari pihak mereka. Oke. Ya. Thank you Bang, makasih Bang. Makasih Bang. Thank you ya. Ya, sukses Bang. Nah itu Dennis tuh, besok suruh kalian Dennis sudah datang. Besok di Sumatera Utara, saya besok ada di sana. Jangan jam 10 itu. Oke Bang, ya, thank you ya. Oke, kau dipanggil sudah oke. Berarti hasil sidang ini kurang memuaskan ya Bang ya? Apa? Hasil dari sidang hari ini kurang dari tim lawan ya Bang? Jadi pertanyaannya melebar ke nggak sesuai dengan Simon.